Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Mubarak yang insyaallah dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Katanya seger-seger karena tadi habis gelap terbitlah terang. Kita bayangkan kalau besok di akhirat, kalau pas ada gonjang-ganjing dunia, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu orang sudah pontang-panting sendiri, suasana gelap gulita, tidak ada yang bisa menolong selain dirinya sendiri. Masing-masing memikirkan dirinya untuk mendapatkan keselamatan. Kalau tadi pagi ini habis gelap, alhamdulillah terbitlah terang, kita bisa suasananya jadi cerah begitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, memang di dalam kehidupan kita ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan, ada cobaan-cobaan. Salah satu tadi ya tantangannya gelap tadi, harus pakai baterai, harus pakai senter ini pakai HP, pakai listrik yang otomatis. Di sini belum ada gensetnya, jadi nggak bisa langsung nyala otomatis. Jadi besok Pak Takmir perlu memikirkan genset yang otomatis. Insya Allah dayanya nggak terlalu besar loh. Cari yang kecil saja, mungkin seruangan ini. Nanti ketika listrik mati itu sudah langsung 5 menit menyala otomatis ya untuk menerangi saja, untuk menerangi. Kalau mau ditambah dengan kipas ya bisa untuk. Jadi ini menjadi pemikiran. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Kadang ada gelap, kadang ada terang, kadang ada masalah, kadang ada senang. Semuanya kehidupan itu pasang surut, ada kesenangan, ada duka, ada kesedihan. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ragam kesulitan-kesulitan, Allah itu insya Allah dengan kesulitan-kesulitan itu maka akan diberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Innamal usri yusra, maka ada kemudahan. Jadi yakinlah Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu sedang kesulitan ketika berdagang kok nggak laris-laris gitu ya. Kemudian ketika jadi guru rasanya sudah jenuh. Insya Allah apa pekerjaan yang kita nikmati, apa yang kita hadapi kemudian didasarkan dengan senang, sesuatu yang sulit kemudian dengan senang hati, maka akan menjadi mudah ya. Jadi berbagai persoalan hidup, kadang ada hutang juga. Ada yang punya hutang? Semoga diberikan kemudahan untuk melunasinya, amin gitu ya. Ada yang punya hutang ke sana kemari, ada yang kemudian pergi ke Pegadian pergi ke Pegadian di sana untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah, larinya ke Pegadian. Jadi bagaimana kita hidup supaya mengatasi masalah tanpa masalah? Ya semuanya itu dipasrahkan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan berdoa. Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan berdoa. Loh, doa sudah berdoa ya Pak, tapi kok nyatanya hidup ini sulit banget. Sudah berdoa, ya yang namanya doa itu juga harus tidak boleh putus asa, harus terus menerus, harus istiqomah. Saya mendapatkan cerita dari Ustadz Aris Madani
Beliau itu ibunya dulu, mohon maaf, itu katanya gondongan. Apa ini ada bentuk benjulan ya, ya gondong itu kan, itu. Nah menurut beliau ibunya itu senantiasa berdoa terus, karena mungkin takut kalau operasi gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada operasi, tapi kalau zaman dulu kan ya yang namanya operasi masih menjadi momok ya, takut. Akhirnya beliau hanya berdoa, ibunya berdoa terus, kemudian istiqomah di dalam berdoa. Dan suatu ketika itu menurut cerita Ustaz Aris itu, tahu-tahunya pagi-pagi itu hilang ini gondongannya. Bu, kok nggak ada gondongnya? Jadi hilang, nggak tahu itu digondol siapa itu. Tapi yang jelas beliau berdoa itu terus menerus dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nah ini ada juga orang yang berdoa, umpamanya selama di tanah air ini berdoa, kok tidak dikabulkan. Akhirnya beliau umroh, kemudian ke tanah suci Mekah di sana, kemudian berdoa, dan ternyata di sana diberikan doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, sehingga penyakitnya justru hilang di sana, begitu ya, hilang di sana, dan kesulitan hidupnya juga hilang. Nah ini jadi Bapak Ibu tidak lupa, kita senantiasa berdoa, tidak boleh putus asa walaupun mungkin sampai lama kita tidak dikabulkan. Ada teman saya itu sudah jadi ketika aktif menjadi guru itu sudah berdoa untuk bisa naik haji, sudah kemudian nabung. Ternyata ada krisis sehingga akhirnya naik itu tabungannya. Harusnya dia berangkat pada tahun itu, karena kemudian krisis harus kemudian naik biaya hajinya. Bingung, waduh ini harus mundur, tapi dia tidak lelah berdoa. Ternyata suatu ketika itu ada undian BRI dapat mobil. Tapi karena beliau niatnya sudah bulat untuk naik haji, maka mobilnya itu diwujudkan dengan uang, kemudian ditambahkan untuk bekal naik haji, dan alhamdulillah sekarang sudah berhaji. Gitu. Jadi kita tidak boleh yang namanya lelah untuk berdoa. Dan salah satu doa yang insya Allah ketika kita mendapatkan kesulitan itu kemudian diberikan kemudahan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sudah hafal belum? Belum. Nanti Ustadz Nuri yang ngajarkan atau Ustadz Ishaq. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali yang sulit. Ma ja'altahu sahla itu menjadi mudah. Jadi yang sulit itu, kalau kita mendapatkan kesulitan, ya kalau anak-anak ujian itu ya ada kesulitan bagaimana sudah menghafal tapi ternyata nggak keluar, atau diingat-ingat bagaimana itu hafalannya, akhirnya dengan berdoa itu keluar hafalannya. Demikian juga kita, persoalan hidup ada yang mudah, ada yang sulit. Nah persoalan hidup yang sulit itu kemudian menjadi mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan engkau ya Allah taj'alul hazna, yang menjadikan sulit, hazna idza syi'ta sahla, menjadikan sulit itu menjadi mudah. Jadi hanya Allah lah kesulitan-kesulitan itu akan menjadi mudah, bukan diri kita sebenarnya yang kemudian kita akhirnya menjadi mudah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ya tadi seperti tadi, mau berhaji tapi sudah niat, akhirnya ada kesulitan, ternyata Allah memberikan jalan lain. Nah
kita di dalam hidup juga seperti itu, ada persoalan-persoalan kehidupan, kita senantiasa berdoa dan insya Allah kesulitan itu insya Allah akan menjadi mudah. Yang punya hutang insya Allah bisa segera sahur, yang nyaur ya, yang belum punya jodoh insya Allah segera punya jodoh, yang sudah punya jodoh mau lagi jodoh enggak ya. Mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.